Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Pembelajaran 2. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang ditunjuk oleh Allah, sehingga tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah sebagai rasulnya, Nabi Muhammad senang melakukan tafakur di Gua Hiro. Tafakur artinya menyendiri dan merenungkan sesuatu. Nabi Muhammad menyendiri di gua untuk menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Nabi Muhammad juga merenungkan akhlak tercela yang sering dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW banyak merenung memikirkan perbuatan kaumnya dan berdoa agar kaumnya diberi petunjuk. Beberapa kali Khadijah menjenguk beliau untuk memberikan dukungan dan semangat. Turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu beliau sedang melakukan tafakur di Gua Hiro. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tahun ketiga dari pengasingan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya. Nabi Muhammad SAW sering mengalami mimpi yang benar. Nabi Muhammad mengalami mimpi tersebut selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau menjalani peristiwa luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Atau ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalawat atau bertafakur di Gua Hiro, memohon petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril atas izin Allah menemui Nabi Muhammad. Dengan wujud asli malaikat Jibril datang dan merangkul beliau dengan sangat kuat, sehingga beliau susah bernafas. Kemudian malaikat meminta Nabi Muhammad untuk membaca suatu lafal, yaitu Iqra, bacalah. Karena Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak bisa baca tulis, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat mengulang perintah tersebut sebanyak 3 kali, tetapi Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hiro dan pulang dalam keadaan ketakutan dan bingung. Nabi Muhammad gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah merasa khawatir. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimutinya. Beliau berkata, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimuti Nabi. Turunnya wahyu yang kedua. Nabi Muhammad SAW mulai ragu dengan yang dialaminya itu. Nabi Muhammad selalu datang ke Gua Hiro seperti kebiasaan sebelumnya. Namun ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut dan tubuhnya bergetar mendengar suara tersebut. Nabi Muhammad pun segera pulang dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Ketika sedang berselimut, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua, saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Wahyu kedua atau surat Al-Mudatsir tersebut berisi tentang perintah untuk berdakwah agama Islam. Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur atau bertahap, yaitu selama 23 tahun. Setelah menerima wahyu surat Al-Mudatsir tersebut, Nabi Muhammad segera melakukan dakwah. Dakwah tersebut dilakukan secara diam-diam. Beliau melakukan dakwah kepada keluarganya dan para sahabatnya. Orang yang pertama kali menerima ajakan Nabi Muhammad adalah Khadijah. Dialah wanita yang pertama kali masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq.
sahabat Nabi yang paling dekat dan setia sejak masa kanak-kanak. Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengajak beberapa temannya untuk masuk Islam. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang masuk Islam. Orang-orang itu disebut As-Sabiqul Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kaum muslimin dengan ajaran kebaikan. Sikap-sikap terpuji yang beliau lakukan seperti rendah hati, berani, membela yang benar, dan bersikap kasih sayang terhadap sesama. Sehingga banyak orang yang mengagumi akhlak beliau dan kemudian masuk Islam.